Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu etika dunia siber. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Azhara Cahyani Alim Putri dengan NIM 146 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Briza Laila Anjani dengan NIM 010. Saya Sabian Alvinda Mayanti dengan NIM 122. Saya Hafiza Nur Kamila NIM 125. Yang pertama, ada pendahuluan. Di era digital, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dunia siber sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi membutuhkan penerapan norma dan etika, seperti dalam kehidupan nyata. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membawa manfaat besar dalam berbagai bidang, termasuk sosial, ekonomi, dan bisnis. Namun, pengguna internet harus berhati-hati dalam mengelola informasi dan mematuhi etika berinternet dan netiquette yang menekankan kehormatan dan perilaku baik dalam komunikasi daring. Prinsip dasar netiquette adalah memperlakukan orang lain di dunia siber sebagaimana kita ingin diperlakukan, karena komunikasi daring tidak menampilkan ekspresi atau intonasi. Kehati-hatian diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Acuan Etika Online Indonesia. Pada September 2011, komunitas online di Indonesia merumuskan acuan etika online. Internet diakui bermanfaat untuk menyebarkan informasi positif, tetapi juga beresiko, menimbulkan dampak negatif atau konflik antar pengguna, yang dapat berujung pada masalah hukum. Mereka menyerukan kepada masyarakat, terutama warganet, untuk menggunakan internet secara bijak, bertanggung jawab, dan meminimalkan potensi resiko demi kebaikan bersama. Selanjutnya, pedoman komunikasi di media sosial. Beragam media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube memiliki pedoman komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penggunanya. Melanggar pedoman ini dapat menyebabkan konten dihapus atau akun dinonaktifkan. Oleh karena itu, pengguna disarankan membaca pedoman di halaman bantuan yang tersedia untuk menghindari masalah. Selanjutnya, Facebook atau Instagram. Dalam menggunakan Facebook dan Instagram, berikut pedoman komunitas yang tercantum dalam situsnya. Yang pertama, hanya bagikan foto dan video yang ambil sendiri atau Anda berhak untuk membagikannya. Yang kedua, hormati anggota komunitas Instagram lainnya. Instagram atau Facebook akan menghapus konten. Yang ketiga, kirimkan foto dan video yang sesuai untuk beragam pemirsa. Yang keempat, menumbuhkan interaksi yang bermanfaat dan tulus. Yang kelima, berhati-hati saat mengirimkan acara yang layak diberitakan. Yang keenam, patuhi hukum. YouTube, video yang diunggah harus memenuhi aturan konten yang berlaku di dalamnya. Di antaranya dilarang mengunggah konten-konten sebagai berikut. Yang pertama, konten seksual atau ketelanjangan. Yang kedua, konten yang mengandung kebencian. Yang ketiga, konten kekerasan atau vulgar. Yang keempat, pelecehan dan cyberbullying. Yang kelima, konten yang merugikan atau berbahaya. Yang keenam, ancaman privasi dan hak cipta. Selanjutnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE pasal 27 sampai 29. UU ITE UU nomor 19 tahun 2016 melarang tindakan berikut. 1. Pasal 27 mendistribusikan atau membuat akses informasi elektronik yang mengandung kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pemerasan. Yang kedua, pasal 28 menyebarkan berita bohong yang merugikan atau menimbulkan kebencian berbasis SARA. Yang ketiga, pasal 29 mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman atau intimidasi. Sanksi, penjara 4-6 tahun dan denda hingga 1 miliar. Menggunakan internet wajib berhati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum. Next. Pendahuluan bermedia sosial
dari PGI. PGI menerbitkan panduan bermedia sosial untuk meningkatkan kewaspadaan jemaat terhadap kasus seperti perundungan, perdagangan manusia, pornografi, dan penipuan di media sosial. Panduan ini juga mendorong pemandu agar aktif memahami dan menangani isu-isu di media sosial. Beberapa tips bijak bermedia sosial sebagai berikut. Yang pertama, selektif berteman. Kedua, interaktif bukan pasif. Ketiga, hindari mengumbar kehidupan pribadi. Keempat, media sosial bukan ruang pameran. Kelima, swafoto yang informatif. Yang keenam, tampilkan karya positif. Next. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang media sosial. Pada tahun 2017, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini didasarkan pada keprihatinan atas penggunaan media sosial yang sering disalahgunakan, seperti untuk menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan informasi palsu yang dapat memicu disharmoni sosial. Selain itu, penyebaran informasi yang belum diverifikasi juga menjadi perhatian karena dapat menimbulkan kerugian di masyarakat, baik disengaja maupun karena ketidaktahuan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada dalam fatwa ini dinyatakan bahwa setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk yang pertama melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Yang kedua ada melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan. Yang ketiga ada menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang keempat, ada menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i. Yang kelima, ada menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Selanjutnya, yang harus diperhatikan selain hal-hal tersebut di atas, beberapa hal lain yang penting terkait etika dalam dunia siber adalah sebagai berikut. Yang pertama, hargai orang lain. Perlakuan orang lain di dunia siber sebagaimana di dunia nyata. Yang kedua, konten mencerminkan diri. Pikirkan baik-baik sebelum mengunggah sesuatu di internet karena sifatnya publik dan permanen. Yang ketiga, hargai hak cipta. Jangan mengunduh konten bajakan, hanya gunakan sumber resmi dan berbayar jika diperlukan. Yang keempat, hindari plagiat. Jangan mengeklaim karya orang lain sebagai milik sendiri. Selalu tulis sumber dengan benar. Yang kelima, jaga privasi. Jangan membagikan data pribadi sembarangan dan minta izin sebelum mengunggah data atau foto orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.